berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah tak selesai. Baik, sebelum mata pelajaran kita mulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Baik Ibu. Nia Kusnul, hadir Ibu. Fania Delia, hadir Ibu. Natasha Wuri, Hadir Ibu. Gita Giovanni, hadir Ibu. Krisna Aulia, hadir Ibu. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan bertanya mengenai mata pelajaran kemarin yang minggu lalu. Kita kan sudah belajar struktur dan format surat resmi. Siapa yang bisa menjelaskan kembali apa yang kita pelajari? Nia, coba dijelaskan yang kemarin. Sebentar Ibu. Kita kemarin kan belajar tentang elemen-elemen surat resmi seperti kop surat, nomor surat, perihal, isi surat, dan tanda tangan pengirim. Bagus. Apalagi yang perlu kita pelajari, Fania? Kita juga mempraktikkan cara menyusun dan menulis surat resmi dengan format yang benar. Betul sekali. Hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang perbedaan antara surat resmi dan tidak resmi. Menurut kalian, apa perbedaan utama antara surat resmi dan surat tidak resmi? Saya Ibu. Ya, kita. Surat resmi menggunakan bahasa baku dan memiliki format yang jelas, sedangkan surat tidak resmi tidak memakai bahasa baku dan lebih bebas. Benar. Ada yang ingin menambahkan? Saya Ibu. Iya, Putri. Surat resmi biasanya digunakan oleh instansi atau organisasi, sedangkan surat tidak resmi digunakan untuk komunikasi pribadi. Bagus sekali. Sekarang mari kita pelajari lebih dalam mengenai perbedaannya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan melalui materi Ibu, PPT Ibu hari ini, dan memberikan contoh surat resmi dan tidak resmi. Perhatikan baik-baik ya. Baik Ibu. Ya. Nah, materi kita hari ini adalah perbedaan surat resmi dan tidak resmi. Apa sih surat resmi itu? Surat resmi adalah jenis surat yang digunakan dalam situasi formal dan dikeluarkan oleh lembaga, organisasi, instansi, pemerintah, atau perusahaan untuk menyampaikan informasi, permintaan, atau keputusan yang bersifat penting dan berkaitan dengan kepentingan administratif. Surat ini dibuat dengan format dan bahasa yang sesuai dengan kaidah resmi karena mewakili suatu lembaga secara legal dan formal. Fungsinya tidak hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga dapat menjadi dokumen arsip yang memiliki nilai hukum dan administratif. Selanjutnya, surat tidak resmi. Surat tidak
tidak resmi adalah surat yang ditulis secara personal oleh individu kepada individu lainnya dan digunakan untuk kepentingan pribadi atau hubungan non-formal. Surat ini lebih bebas dalam gaya bahasa dan struktur penulisan, serta tidak terikat aturan baku sebagaimana surat resmi. Tujuan dari surat tidak resmi umumnya adalah untuk menyampaikan kabar, perasaan, cerita, atau menjalin silaturahmi dan komunikasi emosional antara pengirim dan penerima surat. Selanjutnya adalah tujuan surat resmi dan tidak resmi. Surat resmi ditulis dengan tujuan untuk menyampaikan informasi atau keputusan penting yang berhubungan dengan kegiatan organisasi atau institusi. Surat ini sering digunakan dalam konteks pekerjaan, pendidikan, pemerintahan, atau bisnis. Misalnya, sebuah perusahaan bisa mengirim surat resmi kepada kliennya untuk mengumumkan perubahan jadwal kerja, permintaan kerjasama, atau penawaran produk tertentu. Nah, dalam dunia pendidikan, surat resmi digunakan untuk menyampaikan undangan rapat, hasil keputusan, atau pemberitahuan dari pihak sekolah atau kampus. Sedangkan surat tidak resmi bertujuan untuk menjalin komunikasi yang bersifat pribadi. Tujuan dari surat ini bisa sangat bervariasi, mulai dari menyapa teman lama, mengabari orang tua tentang kabar terkini, hingga menggunakan surat perasaan cinta atau rindu kepada seseorang. Semangat banget. Karena tidak bersifat formal, surat ini tidak memiliki bobot administratif dan lebih digunakan sebagai media untuk menjalin atau mempererat hubungan sosial dan emosional antar individu. Selanjutnya, bahasa yang digunakan dalam surat resmi dan tidak resmi. Bahasa dalam surat resmi menggunakan bahasa Indonesia yang baku, sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kalimat-kalimat dalam surat resmi bersifat objektif, lugas, dan efisien, serta menghindari penggunaan kata-kata emosional atau bersifat pribadi. Pilihan kata dan gaya bahasa harus sopan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena surat resmi seringkali mewakili suatu lembaga atau instansi. Nah, sebaliknya, surat tidak resmi menggunakan bahasa sehari-hari yang lebih santai dan fleksibel. Bahasa yang digunakan bisa disesuaikan dengan kedekatan atau hubungan antara pengirim dan penerima surat. Tidak jarang juga surat ini ditulis menggunakan bahasa campuran atau bahasa daerah. Kalimat-kalimatnya lebih ekspresif, personal, dan terkadang juga diselingi dengan candaan atau ungkapan yang menunjukkan keakraban. Selanjutnya, struktur dan format surat resmi. Surat resmi memiliki struktur dan format yang baku, pada umumnya terdiri atas kop surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran, perihal, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat yang terbagi menjadi pendahuluan, isi utama, dan penutup. Selanjutnya salam penutup, tanda tangan, dan yang terakhir adalah nama terang seperti jabatan serta cap atau stempel instansi jika diperlukan. Format ini penting karena menyangkut tata tertib administratif yang harus dipatuhi agar surat tersebut sah dan bisa diproses secara resmi. Selanjutnya, struktur dan format surat tidak resmi. Berbeda dengan itu,
surat tidak resmi tidak memiliki format yang baku. Biasanya cukup diawali dengan tanggal, surat pembuka, isi surat, salam penutup, dan nama pengirim. Penulis surat bebas menyesuaikan struktur penulisan sesuai dengan keinginannya. Tidak ada aturan khusus mengenai letak atau urutan bagian surat. Kebebasan ini mencerminkan sifat personal dan non-formal dari surat tidak resmi. Nah, selanjutnya hubungan pengirim dan penerima surat resmi dan tidak resmi. Dalam surat resmi, hubungan antara pengirim dan penerima bersifat formal atau profesional. Pengirim dan penerima bisa berasal dari instansi yang berbeda atau hubungan antara atasan dan bawahan, antara pegawai dan pemimpin, atau antara organisasi dan mitra kerjanya. Nah, oleh karena itu, komunikasi dalam surat resmi harus menjaga etika dan tata krama yang berlaku di lingkungan kerja atau organisasi. Sementara itu, surat tidak resmi ditulis oleh seseorang untuk orang lain yang memiliki hubungan pribadi, seperti teman, saudara, orang tua, kekasih, atau kenalan dekat. Hubungan pengirim dan penerima lebih bersifat emosional dan informal, sehingga gaya bahasa dan isi surat cenderung menunjukkan keakraban, kasih sayang, atau perhatian pribadi. Tidak ada batasan hierarkis dalam hubungan surat tidak resmi. Selanjutnya, kekuatan hukum dan fungsi administratif dalam surat resmi dan tidak resmi. Kekuatan hukum dan fungsi administratif surat resmi memiliki kekuatan hukum dan dapat digunakan sebagai bukti tertulis. Dalam berbagai situasi administratif atau legal, surat ini biasanya disimpan sebagai arsip resmi di lembaga pengirim atau maupun penerima dan dapat digunakan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan, pelaporan, atau dokumentasi. Misalnya, surat keputusan dari instansi pemerintah bisa digunakan untuk menetapkan suatu kebijakan yang mengikat. Berbeda halnya dengan surat tidak resmi, yang umumnya tidak memiliki kekuatan hukum. Surat ini hanya digunakan sebagai media komunikasi personal dan tidak memiliki nilai administratif, karena tidak digunakan untuk kepentingan organisasi atau kelembagaan. Surat tidak resmi jarang disimpan sebagai dokumen penting dan biasanya hanya memiliki nilai emosional atau sentimental bagi penerimanya. Selanjutnya, contoh surat resmi dan tidak resmi. Contoh dari surat resmi antara lain adalah surat undangan rapat yang dikirim oleh sekolah kepada wali murid, surat lamaran pekerjaan yang ditulis oleh pelamar kerja kepada perusahaan, lalu surat edaran dari pemerintah kepada masyarakat, dan surat keputusan yang dikeluarkan oleh organisasi. Semua surat tersebut memerlukan format tertentu dan menggunakan bahasa resmi karena bersifat formal dan administratif. Sementara itu, contoh dari surat tidak resmi bisa berupa surat dari seorang anak kepada ibunya di kampung, surat dari sahabat lama yang ingin bertukar kabar, surat ucapan ulang tahun dari teman, atau bahkan surat cinta dari seorang kepada pasangannya. Surat ini ditulis secara bebas tanpa struktur kaku dengan gaya bahasa yang lebih cair dan penuh keakraban. Nah, ini contohnya surat resmi. Bisa dilihat ya. Dan ini
tulisan surat tidak resmi. Ibu akan menunjukkan videonya. Disimak baik-baik ya. Menulis surat itu perlu dan sering. Siapa ya yang masih nulis surat di zaman gawai begini? Kan udah ada WhatsApp, Instagram, SMS, email. Apa perlunya tahu gimana cara nulis surat? Nah, mungkin begini ya pikiran kamu kalau melihat topik menulis surat
yaitu isi atau tujuan pokok surat, misalnya permohonan izin, pemberitahuan, atau undangan. Karena alamat penerima surat, 7 sama pembuka, dan 8 isi surat yang terdiri atas 3 bagian, yakni paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. 9 sama penutup. 10 nama dan tanda tangan pengirim surat. Beberapa surat resmi
bahasanya baku atau bahasa resmi. Sedangkan surat pribadi bahasanya boleh tidak resmi. Sekali lagi, boleh tidak resmi atau tidak baku dengan menggunakan kata-kata yang enggak dan sebagainya boleh. Kalau sudah resmi harus menggunakan bahasa yang baku dan baik dan benar. Maka resmi, surat tidak resmi itu menggunakan bahasa biasa saja juga boleh. Oke, jadi tadi perbedaan surat resmi dan surat tidak resmi atau surat pribadi. Kalau surat lampiran, kemudian penyidirnya, kemudian stempel, tulisan tentang bahasa yang baku. Itu yang membedakan surat resmi dan surat tidak resmi. Oke, jika Anda menyukai video ini, silakan like dan bagikan di media sosial Anda dan jangan lupa. Nah, kalian tadi kan sudah melihat itu kan penjelasan dari pembuatan surat resmi dan tidak resmi. Sekarang tugas kalian adalah menulis surat resmi, satu surat resmi dan satu surat tidak resmi berdasarkan situasi yang ibu berikan. Kalian bisa memilih membuat surat resmi dari instansi, sekolah, atau pemerintah dan surat tidak resmi seperti surat pribadi untuk teman atau keluarga. Untuk waktu pengerjaannya 15 menit. Bu akan bagikan kertasnya ya.
berikan kuisis untuk kalian. Banyak banget Bu tugasnya. Untuk kuis yang pertama, apa saja perbedaan utama antara surat resmi dan tidak resmi? Saya Ibu, Ya, Muri. surat resmi itu memiliki format yang baku, bahasanya formal dan digunakan oleh instansi. Sedangkan surat tidak resmi biasanya tidak memiliki format tetap dan bahasanya lebih santai. Bagus sekali, Muri, jawabannya. Selanjutnya, sebutkan contoh penggunaan surat resmi dan tidak resmi. Saya Ibu. Ya, Krisna. Surat resmi itu digunakan untuk pengumuman sekolah atau surat pemberitahuan dari pemerintah. Sedangkan surat yang tidak resmi digunakan untuk surat pribadi seperti undangan ulang tahun atau surat kepada sahabat. Wah, bagus sekali, Krisna. Nah, selanjutnya, mengapa penting memahami perbedaan antara surat resmi dan tidak resmi? Saya Ibu, Ya, Nia. mungkin agar kita bisa menggunakan jenis surat yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan komunikasi kita. Bagus sekali, Nia. Selanjutnya, apa tujuan dari surat resmi dan tidak resmi? Saya Ibu. Ya, Nia. Jadi tujuannya dari surat resmi adalah untuk menyampaikan informasi atau keputusan penting yang berhubungan dengan kegiatan organisasi atau instansi. Nah, sedangkan surat tidak resmi itu bertujuan untuk menjalin komunikasi yang bersifat pribadi. Wah, bagus sekali, Kak Nia. Terima kasih Ibu. Ya, yang terakhir, jelaskan perbedaan utama antara bahasa yang digunakan dalam surat resmi dan surat tidak resmi berdasarkan aspek kebakuan bahasa dan gaya penyampaiannya. Saya Ibu. Ya, kita Bahasa dalam surat resmi menggunakan bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan gaya ejaan yang disempurnakan atau EYD, bersifat objektif, lugas, efisien, sopan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan karena mewakili lembaga atau instansi. Sebaliknya, surat tidak resmi menggunakan bahasa sehari-hari yang lebih santai dan fleksibel, disesuaikan dengan kedekatan antara pengirim dan penerima, serta seringkali bersifat personal, ekspresif, bahkan diselingi candaan atau bahasa campuran. bagus sekali kita. Nah, dari pembelajaran hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Ya, Nia. Mungkin surat resmi dan tidak resmi memiliki perbedaan yang mendasar baik dari segi tujuan, penggunaan bahasa, struktur, hingga kekuatan hukumnya. Surat resmi digunakan dalam konteks formal dan dikeluarkan oleh instansi atau lembaga untuk kepentingan administratif. Bahasa yang digunakan bersifat baku, sopan, dan profesional dengan struktur penulisan yang terstandarisasi. Sebaliknya, surat tidak resmi bersifat personal dan digunakan untuk menjalin komunikasi antar individu secara non-formal dengan bahasa yang lebih santai, ekspresif, dan fleksibel tanpa format baku. Pemahaman terhadap perbedaan ini penting agar pesan yang disampaikan sesuai dengan konteks dan tujuan komunikasi. Nah, bagus sekali, Nia. Dan untuk pertemuan berikutnya,
memberikan tugas pada kalian membuat 2 contoh surat resmi dan 1 tidak resmi berdasarkan situasi yang berbeda. Apakah kalian ada pertanyaan? Tugasnya PR atau gimana ya? PR, dibuat PR ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan menutup mata pelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tak menguasai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.